Kalau kita Pak melihat perkara-perkara yang batil, perkara yang munkar, ini kita harus bisa menyikapi dua sikap. Sikap pertama yaitu kita benci kepada perkara tersebut karena melanggar hukum Allah. Perkara kedua, kita rasa sayang kepada pelaku maksiat itu. Kenapa hadirin? Karena dia berbuat juga kena digerakin oleh yang maha penggerak, oleh yang maha segalanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembali kepada perbuatan Allah, afalnya Allah. Tidak akan terjadi apapun gerak, terjadi suatu apapun yang ada di alam semesta ini, baik ke diri kita kepada orang lain, itu atas kehendak Allah. Maka kalau ada orang yang berbuat apapun, kelakuan apapun yang dibuat, itu adalah afalnya Allah. Ini satu Pak. Jadi kita nggak ada benci Pak. Kalau ini afalnya Allah, perbuatan Allah, kita tidak ada rasa. Kita tidak ada rasa suatu ganjelan. Karena memang semua itu yang berakan Allah, dia berbuat baik buruk pada kita, menyenangkan atau menjengkelkan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah namanya, ini di makam tauhid af'al. Tauhid af'al. Jadi kita duduk sini udah hebat. Dan kemudian bagaimana supaya kita ini lebih lagi kita perlu mengenal Allah. Hidup ini Pak, yang penting mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah Pak, ibadah kita nyaman. Ibadah kita juga sampai ke tujuan, diterima sama Allah. Karena tidak akan sampai pada Allah kalau ibadah kita tidak mengenal siapa kita ibadahi. Tidak akan sampai kepada Allah Pak. Syarat mengenal Allah itu awal wajibin ala insanu wa marifatullah. Awal agama itu mengenal dulu kepada Allah, baru kita beragama. Baru kita ibadah kita nih sampai kepada Allah. Ya mungkin kita bisa ibadah tanpa mengenal kepada Allah. Ya untuk mengenal Allah dan untuk mengenal Allah itu sendiri, kita harus mengenal kepada diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah mengenal diri sendiri, pasti akan mengenal kepada dengan sendirinya mengenal kepada Allah. Man nafsahu fakot arobahu. Kalau siapa mengenal akan dirinya, mengenal pada Allah. Inilah jalan tarekat untuk kita sampai kepada kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kita ini perbuatan, semua apa yang terjadi ini kita sudah diprogram Pak. Kaya miskin kita, mulia hina kita, sudah program Pak. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, ini dikatakan, aku ada perbendaharaan yang tersembunyi, yang tidak bisa diketahui, yang tidak bisa diingat, yang tidak bisa kita ucapkan, tidak bisa untuk kita kenang, tidak bisa untuk kita digambarkan, gak bisa Pak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjohirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentajalikan atas dirinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjohirkan dirinya dengan nur Muhammad. Maka apa yang terjadi alam semesta ini kejohiran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang tidak bisa untuk diingat oleh. Kalau Allah tidak menjohirkan dirinya, siapa yang mengenal dirinya? Siapa mengenal atas keagungannya, siapa mengenal atas kehebatannya, siapa mengenal atas dia kodratnya? Nggak tahu, hanya dia sendiri kan.
Maka bagaimana kita bisa mengenal? Maka dengan dia menjohirkan dengan nur Muhammad, maka terjadilah alam semesta dan termasuk kita ini. Jadi Allah ini adalah nur Muhammad. Maka dengan nur Muhammad itulah, dengan Muhammad itulah kita ini ada diri kita, Pak. Ada diri kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang sudah ditarikan, Pak. Kita sudah ditarikan oleh Allah untuk kita senantiasa, untuk kita selalu bagaimana dalam setiap keadaan kita selalu dari hati kita selalu kita menyukirkan, melafalkan akan Allah dengan secara kopi kah, dengan lisan kah, hati kita, Pak, yang lepas pada Allah. Bahkan semua makhluk Allah ini juga mereka semua memuji Allah. Baik yang bakteri, pohon, gunung, matahari, semua melafalkan akan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Sampai dari organ kita juga, bakteri, sampai dari para sel-sel kita, Pak, setiap sel itu dia mengagungkan akan asma Allah. Sel-sel yang kita ribuan bahkan jutaan miliaran sel itu mengagungkan asma Allah, Pak. Sel mata lain lagi, sel hidung lain lagi, ya, sel darah lain lagi, sel kuping lain lagi, Pak. Itu mereka dalam satu kumpulan, tapi mereka akur. Mereka akur, Pak. Tidak pernah saling bentrok satu dengan lainnya. Bahkan jumlah sel yang ada di kita, Pak, lebih banyak daripada apa yang ada manusia di dunia ini. Bukan lagi ini, Pak, triliunan, bukan lagi miliaran, Pak, triliunan. Tapi mereka semuanya itu mereka, Masya Allah. Maka dalam diri kita sudah ada tanda keagungan Allah. Kita nggak bisa memikirkan, Pak, diri kita sendiri. Kita nggak bisa memikirkan bagaimana, Pak, Allah ciptakan daripada postur kita sendiri. Nggak bisa kita bayangkan, Pak. Begitu baru. Jadi begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai kita sendiri Pak, nggak bisa dengan logika kita lah. Enggak. Setiap sel darah, jantung, semuanya mengagungkan daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita ini tercengang-cengang, Pak. Kalau kita ingin melihat daripada bagaimana kehebatan Allah dalam yang ada pada diri kita. Maka itulah hadirin, kita selalu banyak-banyak kita bersyukur. Karena sampai satu lafaz Allah masih diucapkan, dunia ini tidak kiamatkan. Satu kata saja, Pak. Ada asma Allah diucapkan satu orang aja, tidak akan terjadi kiamat. Bagaimana kehebatan tuh asma Allah, Pak? Satu kata Allah. Makanya ini, Pak, di diri kita nih berapa miliaran triliunan sel-sel yang menyebut Allah. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa membayangkan, Pak. Nggak bisa. Maka berpikir saat untuk keagungan Allah lebih besar sama pahala 70 tahun, Pak. Berpikir saat untuk keagungan Allah, berpikir saat lebih besar beribadah 70 tahun, Pak. Begitulah arti keagungan Allah yang ada pada diri kita. Sehingga kita hari ini sudah pantaslah kita tuh untuk selalu menyebutnya dalam setiap keadaan, dalam setiap keadaan suasana. Menyebut keagungannya, kehebatannya, kemuliaannya, agar kita ini senantiasa terus kita diberikan, kita istiqomahkan kita sama untuk kita selalu mendekat pada Allah. Kita dekat, Allah lebih dekat. Kita jauh, Allah lebih jauh. Ini tergantung, karena kemuliaan manusia tergantung bagaimana sikap kita kepada Allah. Kita selalu muji Allah, Allah muji kita. Kita selalu mendekat pada Allah, Allah lebih dekat kita. Kita selalu menjauh, Allah lebih jauh lagi. Kalau kita ingin kenal, ingin marifat pada Allah, ya Allah sudah siap melipat pada kita. Kalau kita tidak ada ingin marifat, Allah juga nggak ingin marifat pada kita. Yang perlu siapa? Kan? Yang perlu Allah, yang perlu kita dengan Allah. Kalau nggak perlu dengan kita ibadah juga kan, nggak menguntungkan Allah. Kita maksiat pun Allah nggak rugi. Ya, yang rugi kita juga kan. Maka itu kita selalu senantiasa kita selalu istighfar.
Serta kita selalu mensyukuri atas rahmat Allah yang Allah berikan senantiasa kepada kita. Selalu ablihi subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.